Shalom Naposo Bulung dimanapun kalian berada, selamat hari Minggu untuk kita semua. Minggu ini adalah Minggu Trinitatis dengan topik kemuliaan Allah atas ciptaannya. Bersyukur sekali bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah meskipun dalam kondisi pandemik saat ini. Kiranya dalam kondisi seperti ini kita tetap merasakan hadirat Tuhan. Ini adalah ibadah online pemuda yang dibuat oleh teman-teman Naposo Bulung HKBP. Semoga melalui ibadah online ini teman-teman dapat beribadah dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Kita mulai ibadah hari ini dengan saat teduh, kita naikkan rasa syukur kita dan kerinduan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bersaat teduh sejenak, indahnya saat yang teduh. Masih semangat memuji nama Tuhan? Lagu ini menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, Raja yang mulia dan Raja yang layak disembah. Mari kita angkat pujian King of Majesty.
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 150 ayat 2 mengatakan bahwa pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kebesaran Tuhan tidak dapat diukur melalui apapun, karena kebesarannya tak terhingga. Biarlah roh dan jiwa kita memuji kebesarannya, kita angkat pujian How Great Thou Art.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis ini diambil dari pengakuan iman atau konfesi HKBP tahun 1951 pasal 2 tentang Allah yang Tiga Esa. Kita percaya dan menyaksikan Tuhan Allah adalah Esa, dan dalam pada itu Ia adalah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa yang melahirkan Allah Anak dari dirinya sendiri pada mula pertama sampai selama-lamanya. Artinya sama seperti Bapa yang tiada bermula dan tidak berkesudahan. Demikian pula halnya dengan Anak. Dan demikian pula Roh Kudus, tiada bermula dan tiada berkesudahan. Ialah yang datang dari Allah Bapa dan Allah Anak. Dengan ajaran ini kita menolak dan melawan pengertian bahwa Allah adalah Esa saja, dengan pengertian bahwa Allah Anak dan Allah Roh Kudus kurang dari Allah Bapa. Kita pula melawan ajaran yang mengatakan Allah yang Tritunggal itu ialah Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Ibu Roh Kudus. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Seringkali kita membuat orang lain terluka melalui perkataan ataupun tingkah laku kita. Tidak hanya itu saja, kita bahkan melakukan hal yang tidak disukai Allah dan tanpa kita sadari membuat Allah sedih. Mari kita renungkan apa saja yang telah kita perbuat dan kita akui di hadapan Allah setiap dosa-dosa kita dan minta pengampunan dari Allah. Mari kita angkat pujian, Tuhanku bila hati kawanku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan akan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, Engkau adil, benar, baik, dan kudus.
Sebab itu kami datang gentar dan takut ke hadapan tahta-Mu, mengaku segala dosa kami. Kami sering mengucapkan perkataan tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan juga tidak sungguh-sungguh melakukan kebajikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian. Kami patut mendapat hukuman Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Sebab itu, kasihanilah kami, ya Allah, ampunilah dosa kami. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kami sangat sering khawatir dalam hidup ini. Kami mengkhawatirkan terlalu banyak hal. Keluarga, pekerjaan, keamanan, kebutuhan hidup, dan masa depan. Kami membiarkan rasa khawatir itu tinggal berlama-lama dan menguasai hati kami, serta mempengaruhi perilaku kami sehari-hari, terutama dalam menghadapi dan melewati masa pandemi COVID-19 ini. Ampunilah kelemahan iman kami, ya Tuhan, sebab kami meragukan kekuatan Tuhan menjamin dan memelihara hidup kami. Kasihanilah kami, ya Kristus, jika di tengah kesulitan dan pencobaan ini, kami belum benar-benar mengandalkan kuat kuasa-Mu. Kasihanilah kami, ya Allah, dan ampunilah dosa kami, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau, ya Tuhan, terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang telah mengaku dosa, dengarkanlah janji keampunan dosa dari Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Karena begitu besar kasih-Nya Tuhan kepada umat-Nya, sehingga dosa-dosa kita telah ditebus dengan pengorbanannya di kayu salib, maka tidak ada satupun alasan kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersorak-sorai menyatakan betapa hebat Allah kita. Dia
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Trinitatis ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Marilah kita membacanya secara responsoria. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah, sumber kemenanganku. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Berdiri rebah di kiriku, berasa di sisi kananku. Kau janjimu, engkau bersamaku. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. hai segala bangsa, bertepuk tangan
Allah, elukan Allah dengan sorak-sorai, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Raja yang berkuasa atas bumi. Semua lidah pun mengaku, semua lutut pun berteduh, dari utara, selatan, barat, timur, hai segala yang bernapas, pujilah Tuhan. Allah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Allah, Allah, sumber kemenangan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. keselamatanku, kuat Dahsyat tanganku, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, sumber kemenanganku, Allahku dahsyat, kemenanganku, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Di situasi pandemik global saat ini, kita diminta untuk stay di rumah dan mengurangi interaksi sosial dengan keluarga besar ataupun rekan-rekan kita. Mengalami kebosanan dan juga terkena dampak dari pandemik global ini sudah pasti. Mungkin di antara kita ada yang mengalami PHK atau pemotongan gaji, usaha kita mengalami goncangan, keharmonisan keluarga tidak baik, ketakutan yang berkepanjangan, dan juga kekhawatiran. Tapi satu hal yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, bahwa Ia setia dan tepat akan janji-janjinya. Kita tidak perlu takut ataupun gentar karena Ia sungguh baik. Kita serahkan segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita dan kita percaya akan janji-janjinya. Mari kita angkat pujian, Ku Percaya Janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dari utara ke selatan dan dari barat sampai ke timur, nama Tuhan yang selalu dimuliakan. Kita punya Allah yang begitu dahsyat, punya alam semesta, dan yang selalu menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Mari kita tinggikan nama Tuhan dan kita ceritakan kebesarannya dengan menyanyikan lagu Allahku Dahsyat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Allah yang menjadi khotbah pada minggu hari ini, Minggu Trinitatis, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 31. Saya akan membaca untuk kita semua, kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia,
laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu, shalom bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, secara khusus adik-adik kami Naposo HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada minggu hari ini kita memasuki Minggu Trinitatis. Dan firman Tuhan yang diperdengarkan pada minggu hari ini mengingatkan kita bagaimana awal penciptaan dan rancangan Tuhan atas dunia ini. Setelah mulai hari pertama sampai hari kelima Allah menciptakan segala sesuatu. Dan setelah Tuhan melihat bahwa semuanya sudah siap sedia, maka pada hari yang ke-6 di puncak penciptaannya Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia pada hari ke-6 bukan sebuah atau sesuatu yang kebetulan, tetapi sudah melewati rancangan Allah bahwa segala sesuatu telah Tuhan jadikan, Tuhan ciptakan. Dan setelah Tuhan melihat bahwa semuanya sudah tersedia, lalu Allah menciptakan manusia sebagai mahkota ciptaan Allah. Topik pada minggu hari ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Ada 3 pertanyaan penting dari nas bacaan kita pada minggu hari ini. Yang pertama, siapakah Allah? Yang kedua, siapa atau apakah manusia di hadapan Allah? Dan yang ketiga, dengan tujuan apa Allah menciptakan manusia? Kita akan jawab semuanya lewat khotbah pada minggu hari ini. Ketika Allah berfirman, misalnya Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran rupa kita. Allah menggunakan kata jamak, yaitu kata kita. Lalu kita bertanya, kepada siapa kira-kira Allah berbicara? Mengapa dia menggunakan kata kita, bukan saya atau aku? Ada orang yang berkata, oh Allah sedang berbicara kepada para malaikat. Mari kita lihat, benarkah Allah berbicara kepada para malaikat dengan memakai kata kita ketika dia berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambaran dan rupa kita? Ternyata tidak. Karena apa? Ayat 27 menjawab pertanyaan itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, bukan menurut gambar Allah dan malaikat, tetapi menurut gambarnya. Lalu pertanyaan yang pertama tadi belum terjawab. Jikalau teori yang dikemukakan oleh orang-orang itu ternyata berbeda dengan konteks di dalam ayat Alkitab. Dari sinilah muncul doktrin Trinitatis, ketritunggalan Allah. Maka sesungguhnya Allah berkata kepada dirinya sendiri dengan memakai kata kita. Mengapa kita? Karena dia ada 3 pribadi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Trinitatis. Jadi sejak awal telah dijelaskan di dalam Alkitab bahwa doktrin Trinitatis itu ada ketika Allah menciptakan manusia menurut rupanya. Dan kalimat Allah marilah kita menunjukkan bahwa Allah itu memiliki 3 pribadi.
Yang kedua, siapa atau apakah manusia? Dalam bahasa Latin dikatakan ketika firman ini diperdengarkan bahwa Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Ini disebut dengan kata imago Dei, wajah atau rupa Allah. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan image of God, wajah Allah. Karena kita adalah wajah Allah, kita adalah rupa Allah, maka kita adalah imitatio Christo, imitatio Christi, imitasi atau tiruan Kristus itu sendiri. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara rohani. Karena itu selalu dikatakan bahwa orang Kristen itu harus menjadi tiruan atau contoh di dalam kehidupan di dunia ini. Karena apa? Karena Allah sendiri telah memberikan teladan sejati bagi dunia. Maka kita sebagai image of God, imago Dei, gambar dan rupa Allah, serta imitatio Christi, harus menunjukkan tiruan sesuai dengan ajaran dan kehidupan Allah itu sendiri. Maka disinilah posisi manusia. Ketika Allah memberikan kuasa kepada manusia, bukan kuasa yang diperoleh secara absolut, tetapi kuasa yang diberikan dimandatkan oleh Allah kepada manusia, maka manusia harus bersikap seperti Allah di dalam dunia ini kepada lingkungan sekitarnya. Ini yang selalu diperdengarkan oleh pekabar-pekabar Injil, baik oleh para rasul, bagaimana supaya mereka meneladani hidup Kristus. Maka manusia sebagai mahkota ciptaan Allah harus mampu menjadi teladan. Maka ketiga pertanyaan itu sudah terjawab. Adik-adikku, benarkah di wajah saya, di wajah kamu ada wajah Allah? Benarkah ketika kamu membayangkan seseorang di wajahnya ada wajah Allah? Kita akan menjawab juga. Bagaimana kita bersikap kepada wajah Allah tersebut? Saya akan berikan contoh. Saya minta waktu sebentar, mungkin hanya sekitar 10 detik, agar masing-masing kita membayangkan wajah seseorang yang kita benci, kita tidak suka. Bayangkan sekarang siapa dia. Oke, sudah ketemu? Baik. Wajah orang yang kamu benci itu adalah wajah Allah, imago Dei. Maka jikalau saya membenci seseorang yang memiliki wajah dan rupa Allah, berarti saya juga membenci pencipta orang tersebut. Siapa yang menciptakan dia? Allah. Itu sebabnya orang Kristen tidak boleh membenci orang lain. Itu sebabnya Yesus selalu mengatakan, balaskanlah, kalahkanlah kejahatan dengan perbuatan baik. Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Jika seorang menampar pipi kirimu, berikan jugalah pipimu yang kanan. Karena apa? Karena di wajahnya ada image of God, ada wajah dan rupa Allah. Maka hargailah orang lain, termasuk orang yang membenci kamu, sebagai wajah dan rupa Allah. Oke, lebih dalam kita akan masuk. Pernah bercermin, berkaca dan melihat bayangan wajah sendiri di dalam cermin. Wajah siapa itu? Ya, wajah kita. Tetapi di wajah kita itu, terlepas wajah kamu ganteng, cantik, hidung kamu mancung, pesek, kulit kamu hitam, putih, rambut kamu lurus atau keriting, di sana ada image of God, imago Dei. Rupamu, gambarmu adalah gambar Allah. Sekarang pertanyaan yang berikut. Seperti apa kamu memperlakukan wajah Allah tersebut? Apakah kamu menghargainya? Apakah kamu mencintainya?
Apakah kamu mensyukuri wajah Allah yang ada pada kamu, atau justru sebaliknya kamu ingin menjadi seperti orang lain? Maka tidak heran bahwa banyak orang yang ingin tampil beda, ingin tampil seperti orang lain, tidak mensyukuri keberadaannya. Seperti saya misalnya, saya dilahirkan berkulit hitam, hidung ya sekedar adalah, sekedar bisa bernapas. Lalu saya ingin tampil seperti tokoh idola saya, aktor idola saya. Saya mulai memoles wajah ini, mulai ingin putih, mulai ingin memiliki hidung mancung, mulai memiliki rambut yang lurus. Itu ciri orang yang tidak mensyukuri keberadaannya. Tetapi firman ini mengatakan bahwa engkau diciptakan seturut dengan rupa dan gambar Allah, tidak ada yang kurang. Maka syukurilah segala pemberian dan ciptaan Allah ini, karena sesuai dengan topik kita, kemuliaan Allah ada pada saya. Rasul Paulus berkata di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini sebagai bagian penutup dari khotbah pada hari ini. Ini menjadi kesaksian setiap orang percaya bahwa aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa, adik-adikku? Bahwa apapun yang saya lakukan, saya melakukan sesuatu yang baik, saya melakukan sesuatu yang tidak baik, Kristus ada di dalam saya. Sekarang tergantung kepada kita, apakah kita mampu menjaga kemuliaan Allah yang ada pada diri kita ini, atau justru dengan keberadaan kita, kita menghinakan kemuliaan Allah. Karena apa? Kristus ada di dalam kita. Artinya bahwa ketika saya menebar kasih, ketika saya menegakkan kebenaran dan keadilan, membawa kedamaian, Kristus ada bersama-sama dengan saya. Tetapi sebaliknya, ketika saya mencuri, ketika saya berkelahi dengan orang lain, ketika saya berbuat curang, ketika saya melakukan dosa yang lain, Kristus juga ada di sana. Kalau di dalam hati saya ada Kristus, lalu saya sengaja melakukan dosa, melakukan pelanggaran, berarti saya telah menghinakan Allah Kristus yang ada di dalam saya. Dan kita harus ingat bahwa masih banyak orang yang tidak mengenal Kristus. Mereka akan mengenal Kristus lewat keberadaan kita. Apakah kita sebagai seorang yang baik meneladani hidup Kristus, atau kita seorang yang jahat, yang penuh dosa, tetapi mengaku sebagai Kristen? Kita memiliki KTP, di KTP kita dibuat agama Kristen. Apakah keberadaan kita di situ, atau menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita? Dan dengan kesadaran ini pula lah kita diminta oleh Allah menjadi mandataris Allah di dunia ini, menjaga seluruh ciptaan, menjaga keutuhan ciptaan. Sangat jelas dalam ayat 29 sampai ayat 30. Ketika Allah pertama kali menciptakan manusia, keadaan damai. Ingat adik-adikku, di awal penciptaan tidak ada binatang yang memangsa binatang, tidak ada binatang yang memakan daging. Bahkan manusia pun tidak memangsa binatang. Tetapi Tuhan melihat segala ciptaannya dan menetapkan bahwa yang menjadi makanan manusia adalah segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan kepada segala binatang di udara dan segala jenis binatang yang merayap di bumi diberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Tetapi ketika manusia berdosa, ketika manusia tidak menghargai imago Dei, segala sesuatu kacau balau. Maka tugas kita, tugas kamu sebagai pemuda, sebagai naposo gereja HKBP, mengembalikan ciptaan Allah ini kepada situasi semula. Meskipun sekarang kita menghadapi situasi yang sulit, menghadapi wabah COVID-19 ini, tetapi jangan buat
Jangan jadikan situasi ini menjadi alasan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu yang baik. Pemuda Kristen, pemuda percaya akan melihat selalu ada kesempatan dalam setiap situasi yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, Kau berikan kepada kami waktu yang baik. Waktu yang baik bagi seluruh Naposo HKBP yang ada di distrik 8 DKI ini, untuk dapat melakukan ibadah pujian kami yang sejati kepada Tuhan. Meskipun ibadah ini kami lakukan di rumah kami masing-masing, kami rindu Tuhan datang ke bait-Mu yang kudus, bersekutu dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami seiman di dalam pujian dan doa-doa kami di bait-Mu yang kudus. Tetapi saat itu belum tiba Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa badai ini pasti akan berlalu. Kami akan Engkau selamatkan untuk memasuki tahap hidup yang lebih baik, melewati masa-masa sulit ini di situasi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai situasi new normal. Kami tahu Tuhan akan sangat banyak yang berbeda dari kehidupan kami sebelumnya. Standar hidup kami akan lebih tinggi dan kesadaran kami akan lebih meningkat, agar kami masing-masing menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami, dan menjaga lingkungan kami. Karena seperti sabda firman-Mu pada minggu hari ini, kami adalah mahkota ciptaan yang akan memulihkan ciptaan-Mu, yang akan memulihkan situasi yang kurang baik ini. Dan kami berharap kepada kuasa Roh Kudus untuk memampukan setiap pemuda Kristen, pemuda gereja HKBP di distrik 8 DKI ini untuk melakukan sesuatu yang baik. Meskipun sesuatu itu adalah kecil, tetapi bermanfaat bagi orang banyak. Mampukan kami Tuhan melakukannya demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pergumulan seluruh Naposo HKBP distrik 8 DKI ini Tuhan. Baik pergumulan mereka di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan, atau proses hidup mereka selanjutnya. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Raih tangan mereka Tuhan. Jangan biarkan seorang pun tersandung oleh karena situasi yang sedang mereka hadapi, oleh karena pergumulan yang sedang mereka jalani. Kasih kuasa Roh Kudus menyertai mereka hingga mereka bertemu dengan apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka dambakan. Ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami, dan terimalah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita diciptakan Tuhan menurut segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan menciptakan seisi bumi ini dengan kasih-Nya yang sangat besar. Tidak ada satupun yang di dunia ini terlewatkan dari perhatian Allah. Sehingga Dia menciptakan semuanya dengan baik dan senantiasa menyertai kita sampai saat ini. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Tahukah Kamu Jumlah Bintang. Jumlah awan mengitari dunia.
Begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan saat kondisi seperti ini, Tuhan masih memberikan berkat-Nya kepada kita semua. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita mau memberikan persembahan yang baik untuk Tuhan. Kita menyanyikan lagu Di Son Adong Boa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami,
agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di sorga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memateraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami adalah milik-Mu. Jauhkan dari kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuasa Roh Kudus teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih untuk semua Naposo Bulung dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus